Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat kita berkumpul dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk kita masuk lebih dalam lagi, untuk kita lebih dalam lagi untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas setiap kasih-Mu Tuhan, atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap pembelaan-Mu, dan atas setiap anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih atas setiap kesehatan, atas setiap kekuatan, dan atas setiap nafas yang masih Engkau hembuskan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga sampai pada pagi hari ini kami dapat hadir di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berajalah Engkau di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Biarlah hanya nama-Mu saja yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang layak untuk kami agungkan Yesus. Layakkan kehidupan kami, ampuni kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu turun penuh, mengalir dan mengurapi setiap kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, setiap sudut ruangan ini, maupun jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada hari ini ya Tuhan. Kau yang akan memberkati setiap kami ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Jeli
indah dalam hidup kami Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kok lemes ya? Oke, nggak terasa minggu depan kita sudah mau Natal ya Bapak Ibu ya. Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran itu identik sama sukacita ya, karena ada seorang telah lahir, Sang Juru Selamat telah lahir, dan kita mau bersorak untuk menyambut kelahiran Allah kita. Amin. Kasih tos kiri kanannya dulu, kasih semangat kiri kanannya dulu, katakan kita harus bersukacita. Amin. Kita sorga bergema menyambut kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Kita sorga bergema menyambut kelahiran-Mu Yesus. Kita sorga bergema lahir Raja mulia, damai dan
sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau berkumpul, bersorak demi nama Tuhan karena kita menyambut kelahiran Sang Raja kita, amin. Haleluya. Amin. Sang Juru Selamat telah lahir di dunia ini dan keselamatan telah diberikan atas setiap kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan amin. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Amin. Keselamatan dari Engkau Tuhan, Kau Allah yang bertahta atas segala pujian kami. Amin. Yesus. Mari kita mau sama-sama angkat tangan kita, katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Amin. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya, amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk lebih dalam lagi, masuk dalam firman Tuhan. Karena Tuhanlah pelita kehidupan kami, terang bagi setiap jalan kita.
Yesus Kristus. Amin. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Tuhan, pelita hidupku. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hatiku. Tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Tuhan, pelita hidupku. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hatiku. Tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku
Haleluya, haleluya. Engkaulah yang patut kami puja. Engkau yang patut kami puji Tuhan. Seumur hidupku. Sebab Engkau mengatur segalanya Bapa. Pagi hari ini kami membawa korban syukur kami di atas mezbah-Mu. Meskipun ditandai dengan banyak kekurangan, tapi kami membawanya dengan hati yang penuh syukur kepada-Mu Tuhan. Penuhkan sukacita-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami merindukan Engkau ada di tengah-tengah kami. Lewat ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami sangat menantikan firman Allah. Kami merindukan firman-Mu menjadi pelita hidup kami Tuhan. Sebab dunia ini sedang diseret keluar dari kemurnian. Tetapi Engkau berusaha mengembalikan dengan hadir-Mu di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan di tempat ini secara offline. Kiranya Tuhan memberkati kami. Yang juga mengikuti ibadah secara online. Engkau juga memberikan hikmat dan pencerahan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu siap untuk mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Allah. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi, saya sampaikan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan kelahiran Tuhan. Ya. Tema yang akan saya bawakan pagi hari ini adalah sambutlah kehadiran Sang Raja. Ya. Puji Tuhan. Nah, untuk mendasari pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini, kita akan membaca nas Alkitab. Nanti saya bisa dibantu oleh Bapak Lukas untuk membacakan ayat ini. Bisa di depan Pak Lukas. Ya. Kita akan membaca ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Injil Lukas pasal yang ketiga. Ya. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Kita akan perhatikan dengan seksama ayat-ayat ini. Ya. Silakan Bapak Lukas. Ya. Injil Lukas pasal 3 ayat pertama sampai 6. Demikian firman Tuhan dengan perikop Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan,
Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Cukup. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda tahu, ya, akan ada seorang tamu. Dan tamu itu adalah orang yang sangat kita kasihi, ya, sangat kita hargai, ya, yang sudah lama tidak bertemu dengan kita. Apakah yang saudara perbuat untuk mempersiapkan diri itu? Ini pertanyaan sederhana, ya. Ini, apakah yang sedang kita akan tampilkan, ya? Apakah yang saudara percantik supaya ketika saudara menghadapi tamu itu, saudara, tentu saudara tidak akan menjadi kecewa. Tamu juga tidak kecewa, terutama. Nah, ini. Kalau ditanya seperti itu, mungkin jawabannya macam-macam, saudara, ya. Ya. Mungkin saudara persiapkan busana, baju yang terbaik. Saudara mungkin bongkar-bongkar lemari, pilih yang terbaik. Sepatu misalnya. Kita pilih sepatu yang paling baru. Kita semir dulu, saudara, ya, supaya mengkilap. Ya. Ada hal-hal yang kita persiapkan, saudara, ya. Rambut mungkin. Oh, mungkin rambut ini kita sisir. Ya, mungkin kita bawa ke salon untuk dirubah dengan model-model yang baru. Ya. Lalu bagaimana dengan wajah, saudara, ya? Wajah tentu, saudara akan berusaha supaya wajahnya tidak kelihatan wajah yang lesu. Tidak kelihatan wajah yang seperti orang bangun tidur, tentu, saudara, ya. Saudara akan tampilkan wajah yang cerah, bersinar dan segar. Bagaimana dengan make up? Ya, make up terbaik pun akan menjadi pelengkap yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara, ya. Pokoknya Anda ingin muncul itu dalam penampilan yang terbaik untuk menyambut seorang tamu spesial yang akan menjumpai saudara. Tetapi, saudara, sekarang kalau pertanyaannya kita ganti, saudara, ya. Ya. Pertanyaannya kita ganti. Kalau tadi sudah bertemu dengan seorang tamu yang paling Anda kasihi, yang lama tidak jumpa. Tetapi kalau sekarang pertanyaannya diganti. Kalau saudara, kalau yang ingin bertemu itu Tuhan, apa yang saudara perbuat? Kalau yang ingin bertemu dengan kita itu Tuhan, apa yang saudara lakukan dengan hidup Anda? Apakah saudara akan melakukan seperti yang persiapan yang pertama tadi, saudara, dengan penampilan yang wah itu? Ya. Rasanya tidak, saudara, ya. Untuk dapat menyambut tamu yang kedua ini, Tuhan, maka rasanya kita tidak akan mengadakan persiapan yang sama seperti
persiapan yang pertama tadi. Ya. Rasanya bukan penampilan yang terpenting ini, saudara ya. Ya. Rasanya bukan penampilan yang diutamakan. Ini ya. Jauh di dalam hati kita ini ya. Tuhan itu tidak memandang dan tidak mengutamakan penampilan kita. Ini. Jadi percuma kita jual tampang di hadapan Tuhan. Tidak laku, saudara ya. Ini. Nah, kalau begitu, apa yang dicari Tuhan itu sesungguhnya? Apa yang diharapkan Tuhan dari kita ketika Ia ingin berjumpa dengan kita? Saudara, sosok Yohanes Pembaptis yang baru kita baca tadi, ya kita baca nas Alkitab yang menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis ini adalah sosok yang akan memberitahu kita apa yang diharapkan oleh Tuhan untuk supaya kita bisa tampilkan diri. Ini saudara ya. Jawabannya adalah kemurnian, kesejatian. Ini. Jadi itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tuhan ingin berjumpa dengan kita dalam kondisi murni, dalam kondisi sejati. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Haleluya. Murni yang sejati yang bagaimana yang diinginkan Tuhan. Murni sebagai manusia. Manusia yang diciptakan Allah yang semula. Artinya ciptaan Allah yang belum dikotori oleh berbagai macam persoalan hidup dan dosa. Manusia yang dicipta, yang serupa dan segambar dengan Dia. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 kita akan lihat saudara. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Pasal 1 ayat 26 demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan pertama itu segambar dan serupa dengan Allah. Ya, terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Nah, Tuhan ingin menjumpai kita itu dalam kemurnian, dalam kesejatian manusia yang diciptakan awal itu. Yang di dalamnya memiliki kuasa yang luar biasa. Ini. Ibarat cermin saudara ya. Tuhan ingin sesuatu yang bening. Ya. Yang jernih. Ya. Yang tidak kotor. Ya. Ini. Dan ketika dia pandang itu. Dan dia melihat, oh itu gambar diriku. Gambar yang bening, yang sejati. Ya. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Ini, saudara ya. Malah kalau kita ini banyak polesan-polesan, saudara ya. Bedak sini, bedak sana, ya seperti topeng, saudara ya. Malah kita tidak dikenal keaslian kita. Buram nantinya. Ya. Saudara, mengapa Tuhan berharap untuk menjumpai kita ini dalam keadaan murni? Ini yang diinginkan Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan kita ini
dijumpainya, dia rindu kita dalam keadaan murni dan bening. Sebab dunia ya memang terus-menerus mengaburkan, menggerus yang namanya kesejatian yang asli dimiliki oleh manusia ciptaan Allah itu. Dunia terus mengaburkan kesejatian kita, mengaburkan kemurnian kita, sehingga Tuhan ingin menjumpai kita dalam keadaan yang murni. Dunia menggiring kita makin menjauh dari kesejatian. Dunia menggiring kita kepada ketidakmurnian. Ini, saudara, di dunia ini, saudara, kebeningan, ya, kebeningan, kemurnian, ya, bahkan kalau dijabarkan adalah kebenaran itu di dalamnya hilang. Ya, kenapa? Sebab dunia ini yang kita tempati ini, yang kita jalani ini mengajarkan hidup menyimpang dari kesejatian. Dunia mengajar kita untuk menyimpang dari kemurnian, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari ketaatan. Ini yang diajarkan oleh dunia. Nah, makanya ketika Tuhan ingin menjumpai kita, Dia ingin menjumpai kita dalam keadaan yang murni, yang bening. Ini saya. Sampai-sampai kita seringkali lupa bahwa kita ini adalah manusia. Seringkali kita lupa. Ya. Kita tidak lagi berperilaku sebagai layaknya manusia. Ini. Atau sebaliknya, kita menjadi korban tindakan yang tidak manusiawi. Ini. Saudara, pokoknya dunia kita ini membuat manusia menjadi tidak manusiawi. Ya. Entah kita yang tak manusiawi atau orang lain yang tidak manusiawi. Ya. Sehingga begitu banyak orang memiliki pengalaman yang pahit. Pengalaman yang merasa sakit akibat tidak adanya sifat kemanusiaan lagi. Ini. Ya. Bahasa Jawanya itu tidak diuongkan, tidak diuongke, saudara. Tidak dimanusiakan. Ini. Nah, itu sebabnya banyak orang memiliki ya rindu untuk bersahabat, memiliki sahabat itu bukan dengan manusia. Ya. Kalau begitu dunia sudah merubah kehidupan manusia itu. Dan kita menjumpai ada orang-orang yang tidak lagi ingin bersahabat dengan manusia. Justru mereka ini bersahabat dengan hewan. Ini. Ya. Saudara, itulah dunia kita. Ya. Saya pernah menyaksikan itu di YouTube. Saudara, ya. Ada seorang yang kaya raya. Ya. Ini seorang ibu-ibu yang kaya raya, rumahnya begitu mewah. Tetapi anehnya yang ada di dalam rumahnya itu anjing. Begitu banyak anjing. Ketika ditanya dia gini, kenapa kok ibu suka memelihara anjing? Dia katakan, inilah makhluk-makhluk yang tidak pernah menyakiti hati saya. Inilah makhluk yang sangat setia kepada saya. Dia menjumpai bukan saja orang luar yang menyakiti dia, memanfaatkan dia. Bahkan keluarga, anak-anaknya juga memanfaatkan dia. Ya. Karena kekayaannya itu. Sebab itu dia lebih memilih bersahabat dengan binatang. Saya juga pernah melihat orang bersahabat dengan kucing. Ya. Tidur dengan ular dan sebagainya. Nah ini. Kenapa? Karena dia berpikir seperti anjing itu
lebih tahu budi daripada manusia. Ini. Nah, saudara, inilah gambar-gambar yang ada. Ya. Gambar-gambar yang ada yang kita saksikan itu. Betapa kemanusiaan ciptaan Tuhan di dunia ini sudah dicoreng-moreng, saudara. Sudah dibalik-balik, tidak pada tempatnya. Ini, pernah saya menyampaikan firman Tuhan, saudara. Kuasa kegelapan itu membuat manusia itu tidak pada tempatnya. Ada seorang gadis yang mestinya dia belajar, tetapi dia meringkuk di dalam penjara. Ada seorang bapak yang mestinya ia hidup dengan keluarganya, tapi dia hidup dengan selingkuhannya. Ada seorang ibu yang memiliki anak yang seharusnya dipelihara anaknya, tapi malah dibuang. Ini yang terjadi, saudara. Tidak pada tempatnya. Ini terjadi. Kenapa? Dunia sudah dibalik-balik. Dunia dicoreng-moreng. Dunia dijungkir balikan. Dunia sudah diburamkan. Bahkan dunia ini dirobek-robek. Gambar itu bahkan diganti dengan yang palsu. Gambar hidup manusia. Ini saudara. Nah, kalau saudara meneliti, ya, meneliti keadaan kita sendiri pribadi. Apakah saya ini adalah gambar ciptaan Allah yang Tuhan inginkan? Hidup saya ini. Saudara bisa mengoreksi. Ternyata kalau kita koreksi, saya tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika dia datang, dia ingin kita ini murni. Saudara. Tuhan ingin menjumpai kita ini yang sejati, yang ciptaan Allah yang semula itu. Kita dikembalikan sini. Saudara. Ini. Jadi di dunia ini manusia dibuat sangat berpihak pada kepalsuan. Dibuat supaya berpihak kepada kepalsuan. Sengaja atau tidak, kita ini mengikuti hal-hal seperti ini, saudara. Ya. Ini. Dan kita seringkali lebih menyukai kepalsuan. Ini yang ada. Kita harus pahami dengan baik, saudara. Manusia mau membayar mahal demi kepalsuan. Kalau kita mungkin berangkat kerja, lalu kita terlambat, lalu kita buat surat dokter palsu. Kita tidak masuk sekolah, terlambat atau malas, kita punya surat dokter palsu. Iya toh? Anak-anak sekolah, kalau ingin dia dapat uang dari orang tuanya karena tidak bekerja, dia nipu orang tua ngomong, "Pak, Ma, ini ada perintah sekolah supaya beli buku." Padahal taruh sini uangnya. Itu kita alami. Cara-cara itu, saudara. Manusia mau membayar mahal demi kepalsuan. Manusia menghidupi kepalsuan. Ini repotnya, saudara. Teknologi itu kan bagus ya. Kan bagus teknologi. Tetapi ada untungnya memang teknologi yang maju itu. Tetapi teknologi juga mensupport manipulasi. Membuat foto-foto palsu. Ya toh? Membuat tipu-tipu di mass media ini. Kemarin saya katakan, tidak ada orang yang baik. Iya. Tidak ada orang yang baik.
Mereka banyak ingin dihargai jadi orang yang baik. Tapi baiknya di medsos, saudara ya. Di medsos baiknya. Dalam kenyataan tidak baik. Ini. Manusia bisa hidup dengan manipulasi. Foto-foto dimanipulasi, wajah dimanipulasi. Barang-barang begitu, barang asli tampil tapi disusul dengan barang tembakan. Yang mirip tapi harganya murah. Kita juga senang, iki murah iki. Ya, kita cari, yang jual juga senang, aduh rame, pas tembakanku payu. Setuju tak ya? Orang jualan di pasar, ya toh timbangannya diganjel, palsu lagi. Belum lagi saya menjumpai uang-uang palsu beredar di mana-mana. Ini, pokoknya di segala bidang, saudara, tiru meniru, palsu memalsu, merekayasa. Begitu ada jualan tetangganya laris, kita juga mau jual. Ya toh. Tapi dengan sesuatu yang tidak benar. Ini saudara. Akibatnya kemurnian, kesejatian itu menjadi hal yang langka. Ini menjadi hal yang langka. Saudara kalau beli sesuatu pingin tiruan apa yang asli saudara? Pingin yang asli apa tiruan? Asli murah. Mau oleh asli murah. Ini asli mahalnya, sangat mahal. Tapi tiruan itu murah, podo. Mana yang saudara pilih? Jangan jauh-jauh. Orang pakai cincin saja itu sekarang banyak yang palsu. Iya tuh, pakai kalung juga palsu. Nah ini. Akibatnya memang kemurnian dan kesejatian itu menjadi sesuatu yang langka. Tapi Yesus nanti waktu dia datang, dia ingin cari kemurnian, cari kesejatian kita sebagai anak-anaknya. Ini yang lebih parah lagi, apabila sampai kemurnian rasa, kemurnian hati ini jadi menghilang. Ini yang repot saudara. Ini. Rasa kemanusiaan menghilang. Rasa kekeluargaan menghilang. Diganti dengan persaingan dan perselisihan. Ini. Dulu ada perselisihan yang begitu hangat di kota Surabaya. Seorang anak berselisih dengan orang tuanya sampai terjadi pertikaian mengarah ke pengadilan. Ini disorot mass media di mana-mana. Padahal itu konflik antara bapak dan anak. Saudara mungkin tahu, tidak usah saya sebutkan siapa itu. Di Surabaya, besar ini. Ini, rasa kekeluargaan menjadi tipis. Kesetiaan bertukar menjadi pengkhianatan. Integritas, kejujuran dijual murah demi rezeki yang tidak halal. Kesederhanaan lenyap ditelan kesombongan. Yang namanya persahabatan jadi luntur. Seperti yang dikatakan, kasih kebanyakan orang menjadi sudah tidak ada di akhir zaman ini. Ini. Manusia lupa dengan kemanusiaannya. Bagaimana Tuhan tidak bersedih. Bagaimana Tuhan tidak menangis ini. Dia rindu untuk menjumpai kita kembali dalam kesejatian, kemurnian hidup kita. Ini.
Bagaimana Tuhan ya kerinduan ini untuk menjumpai kita ini. Bagaimana tanggapan kita? Apa kita meresponinya? Apa kita cuma sekedar mendengar saja? Saudara, di dalam persekutuan kita dengan Allah, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi dengan Tuhan. Kita tidak bisa pakai topeng. Di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Tidak ada satu yang bisa menutupi kebusukan kita. Kita tidak bisa, Tuhan, seperti sungguh-sungguh. Orang lain mungkin bisa ditipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ya. Soal kesetiaan. Kesetiaan yang diinginkan Tuhan itu bukan kesetiaan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa sih? Tiba-tiba. Donge mau Natal lagi, setia Tuhan. Apalagi donge pas Natalan itu setia, saudara. Tidak bisa seperti itu. Karena kesetiaan itu harus mulai dirintis. Nah ini. Sebab itu kita harus tidak main-main dengan Tuhan. Ini. Ketika yang namanya Naaman itu datang kepada hamba Tuhan untuk disembuhkan. Maka Tuhan mengatakan, kamu ceburkan dirimu di sungai Yordan 7 kali. Artinya apa? Dia ingin melucuti yang namanya topeng yang dipakai oleh Naaman. Topeng kesombongannya. Dia berkata, siapa nabi itu? Kok berani-beraninya berkata seperti itu aku? Aku tidak mau. Katanya. Dia mau pulang. Tapi Tuhan ingin melucuti itu. Kalau saudara datang ke gereja bersekutu kepada Allah. Kalau engkau mungkin kaya, mungkin kau pandai, mungkin kau punya kuasa. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kemurnian kita. Manusia yang diciptakan Allah seperti gambar dan teladannya. Ini. Haleluya. Jadi Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan di sini. Mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Seperti yang kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ketiga tadi, saudara ya. Ini. Lukas pasal yang ketiga tadi dengan jelas dikatakan. Yohanes mempersiapkan itu. Ya. Dia berseru-seru di padang gurun seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Karena jalan kita tidak lurus. Jalan kita lekuk-lekuk, jalan kita turun naik. Kita penuh trik-trik. Ya. Tapi persiapkanlah itu. Ini. Yohanes memberitahu kita jalan apa yang ditempuh Tuhan untuk menyiapkan kita bagi kedatangannya. Jalan itu namanya jalan pemurnian. Pemurnian artinya jalan pertobatan. Ini yang disampaikan oleh Yohanes. Jadi yang lekuk-lekuk itu diluruskan. Ya. Lembah akan ditimbun. Setiap gunung bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Umat dimurnikan. Diluruskan kebengkokannya. Dimurnikan dari kepalsuannya. Dengan kata lain, dimanusiakan kembali. Menjadi manusia yang sejati, yang murni, yang bening itu. Ya. Haleluya. Jadi jalan pemurnian itulah yang ditempuh Tuhan
untuk menyiapkan kita menjadi manusia yang murni yang nanti akan berjumpa dengan Dia. Lupa, seandainya kita tidak murni, bagaimana perjumpaan kita? Ya, kita tidak akan pernah berjumpa. Ya, tidak akan pernah berjumpa mereka yang tidak murni. Dalam satu pesta saja, ketika pemimpin pesta itu mengundang supaya dikumpul ke ruang pesta, ketika dalam satu tempat pesta ada orang yang tidak memakai pakaian pesta, suruh tangkap dan dibuang tempat yang paling gelap. Itu gambaran seperti itu. Jadi pemurnian ini adalah sesuatu yang penting untuk dapat kita bertemu dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya Tuhan memurnikan kita? Ini. Ada 3 cara Tuhan memurnikan kita. Pertama, melalui firman pengajarannya. Ini yang pertama. Ya. Kita diajar, dididik. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes, dia menyuarakan pesan Tuhan dan memberitakan firman. Ya. Jadi kalau kita sempat diberi kesempatan untuk datang bersekutu kepada Allah, itulah proses untuk memurnikan kita. Sadari itu. Jadi kalau kita ke gereja, kita bersekutu, tangkap di mana kita boleh memuja Tuhan, meninggikan Dia. Ya, lalu dengarkan firman Tuhan yang sedang memurnikan kita. Tidak aneh-aneh Tuhan itu, saudara. Kita sudah diberi waktu, di mana waktu itu ada hari libur, ya, waktu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ada hari libur, seluruhnya libur. Kita beribadah enak. Jangan digunakan waktu ajaran itu diberikan, waktu kita dididik, kita gunakan untuk mancing. Kita gunakan untuk yang lain. Kita rugi. Ya, nanti kita akan tahu banyak kerugian yang kita alami jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Yohanes mengajarkan itu. Hamba-hamba Tuhan juga mengajarkan firman Tuhan. Dan kalau sudah diajar oleh firman Tuhan, saudara belajarlah untuk berada dalam penggembalaan. Saya katakan, belajarlah berada dalam satu penggembalaan yang benar. Setelah penggambaran yang benar, sudah diberi makan secara teratur. Itu. Kalau saudara diberi makan secara teratur, tapi saudara tidak mau datang, itu mangane gak teratur. Kalau orang makan tidak teratur, bisa sakit. Coba saudara makan tidak teratur. Kadang makan 1 hari mungkin 3-2 sendok saja. Gitu. Nanti 1 minggu lagi saudara jangan makan. Kurus saudara, bisa sakit. Dan mati rohani saudara. Tinggallah dalam penggembalaan. Hargai penggembalaan itu. Kalau saudara dalam penggembalaan, saudara dipelihara. Dijagai, didoai. Seperti seorang petani, kalau dia memelihara kebun itu, setiap hari dilihat. Kalau ada hal-hal yang tidak benar dibetulkan. Disiram. Kalau ada mau hujan, mau ada badai. Nah, ini petani bingung, aduh gimana ya sawah saya ya. Diusahakan dia. Kalau itu sawahnya tambak, lalu kali banjir gimana? Diapakeri. Hiduplah dalam penggembalaan yang benar, saudara ya. Jangan sana. Saudara tidak dipelihara dengan baik di situ, tidak ada yang bertanggung jawab di situ. Kalau kita dalam penggembalaan yang benar, kita itu menjadi anak kesayangan. Saudara bisa bedakan anak saudara dengan anak titipan di dalam rumah saudara.
Saudara cinta mana? Anak saudara sama orang titipan. Kalau anak saudara tidak mau diatur, saudara tentu cinta sama anak titipan. Tapi kalau anak saudara bisa diatur dengan baik, yang dititipan ini sak geleme dhewe, tidak direken anak titipan. Dalam penggembalaan, mari kita diam di situ. Saudara akan bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau saudara ejlek, istilahnya wong Jawa ejlek, ono ini. Aku kepingin ke sana, aku di sana makanan lebih enak. Sana enak, sana enak, sana enak. Loro kabeh saudara. Satu saat pasti sakit. Ini. Tidak ada yang merawat saudara dengan baik. Penggembalaan itu tugas dari seorang gembala yang senantiasa berdoa untuk domba-dombanya di bawah hadapan Tuhan. Tuhan, pelihara dombamu ini Tuhan. Disebutkan satu-satu namanya. Jika sakit disebutkan satu-satu namanya. Tidak akan pernah keluar dari situ. Tetapi yang tidak tergembala, yang aneh-aneh begitu saudara ya. Ya didoakan. Tetapi tidak ada sesuatu yang serius. Ini. Mari kita belajar dengan baik di sini. Ya. Pengajaran Tuhan ini penting. Nikmati pengajaran dalam penggembalaan. Saudara akan dipimpin di situ. Saudara akan diberi makan secara teratur, secara kontinu. Dan saudara akan diberkati. Dan kalau saudara misalnya tidak bisa datang beribadah, ini ada ibadah online. Buka. Secara online buka di situ, ikuti. Sebab kalau tidak mengikuti saudara tidak tahu. Makan apa hari ini saya? Saya teringat saudara, ketika Tuhan menyatakan di sini banyak orang-orang yang tidur, banyak orang-orang yang sembrono, kaum mudanya sembrono. Ada satu kelompok orang-orang tua di situ. Tuhan mengatakan, kelompok ini aku berkenan, katanya. Dan ketika dilihat kelompok itu berkenan, ada suara bicara dari kelompok yang berkenan itu. Dia bicara begini, kelompok itu. Aku mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu dan aku ikuti dalam 1 minggu itu. Besok minggu aku datang lagi mendengarkan firman Tuhan, aku hidupi 1 minggu itu. Tuhan berkenan. Karena aneh-aneh Tuhan itu. Nah, mari kita belajar dari ajaran firman Tuhan ini. Ini. Nah, ajaran firman Tuhan itu yang diajarkan oleh Yohanes juga diajarkan oleh Yesus. Dia mengajar. Bahkan setelah gereja Tuhan itu berdiri, setelah hari Pentakosta, rasul-rasul juga mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat yang dilayaninya. Pengajaran firman Tuhan seperti air yang memurnikan, ya, yang membersihkan. Seperti yang dia katakan Yohanes pada waktu kepada orang-orang di sana. Setelah mendengar pengajaran, Yohanes membaptis mereka. Saudara, terus terang saya, kehidupan sehari-hari kita ini ya banyak menggiring kita menjauh dari kemurnian. Ya, dunia menggiring kita jauh dari kemurnian, jauh dari kesejatian, membuat hati kita keruh, membuat hati kita penuh debu dan kotor. Ini yang terjadi. Ya. Kita dibuat jengkel. Ya, kita dibuat marah. Tidak tahu siapa yang membuat itu. Bisa saja kita dibuat bisa mengumpat kepada orang lain. Kita dibuat lupa akan sesuatu yang baik. Kita dibuat gampang curiga. Kita dibuat gampang tersinggung. Kita dibuat cenderung berpikir negatif. Kita dibuat iri hati, suka mengeluh, egois, dan lain-lain. Ini kehidupan kita seringkali dibawa
keluar dari kesejatian. Cemar. Ya. Terkadang sesama saudara bisa membuat ini, bisa membuat marah. Ya. Terkadang kita mempunyai pikiran curiga terhadap orang lain. Gampang tersinggung, dengan omongan sedikit saja tersinggung. Halah kecil digedek-gedek no. Yang rugi kita sendiri. Itu cemar. Firman Tuhan dibutuhkan untuk mengguyur, menyirami rohani kita, menjernihkan kekeruhan itu. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu yang mengeruhkan, membuat saudara tidak rasa enak dengan firman Tuhan, jangan malah menjauh dari ajaran firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya mata hati kita cerah kembali. Supaya kebaikan Tuhan itu terus berkarya dalam hidup kita. Penting. Setiap hari saja kita perlu mandi, saudara. Ayo, siapa yang tidak mandi 1 minggu? Nah, ya. Badan saja perlu, jiwa kita perlu dimandikan oleh firman Tuhan. Ini, ya. Haleluya. Tuhan itu memurnikan melalui pengajaran. Ya. Sebab itu jangan jauh-jauh dari firman Allah. Jangan jauh dari firman Tuhan. Pengajaran firman. Jangan lupa mandi firman Tuhan. Ini. Supaya kita dibersihkan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana Tuhan memurnikan kita. Yang kedua, Tuhan memurnikan kita melalui kesukaran. Bahkan tidak jarang kesusahan dan penderitaan. Memang kita tidak ada yang minta tentang supaya menderita, tetapi Tuhan bisa izinkan itu. Ya, mungkin kalau kita menerima, kita akan sakit, mungkin menjerit dan menangis. Tetapi tanpa kita sadari, Tuhan sedang mengerjakan pemurnian terhadap hidup kita melalui kesukaran hidup. Ketika engkau menghadapi kesukaran, pemurnian itu, jangan kau melihat sisi yang negatif. Tapi lihatlah sisi yang positif, di mana Tuhan memurnikan jiwamu. Ini, saudara ya. Ini. Saudara, kita juga melihat banyak orang-orang memiliki jiwa yang bagus seperti emas. Dari mana terjadi itu? Karena mereka telah dimurnikan lewat kesusahan, lewat penderitaan. Ya, orang-orang yang hebat itu memberikan dirinya untuk mau diproses oleh Allah. Ini. Jadi memang proses Allah itu sakit. Ya, sakit. Seperti kalau kita pernah melihat orang yang sedang membersihkan alat-alat, saudara. Tentu kalau dulu dibersihkan dengan abu, gosok dengan abu. Abu itu warnanya hitam-hitam gitu ya. Abu-abu hitam. Nah, artinya apa? Artinya memang Tuhan melakukan menggosok kita supaya yang murni itu tampil. Yang bening itu tampil, mengkilap. Ya. Mengkilap, dimurnikan dari kekeruhan sifat tabiat manusia lama kita, ya, dan dimurnikan juga dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, ini, haleluya. Tuhan menggosok kita, memurnikan kita, supaya kita siap bagi Dia, supaya kita siap untuk menyambut Dia. Ini. Dan saya berharap ya, kalau kita menerima teguran firman Allah dengan keras, mungkin menyakitkan kita, itu membuat kita sadar, ya, membuat kita tersadar. Ya, kalau ada kesedihan, biarlah itu memampukan kita mengerti penderitaan itu adalah proses Allah
di mana Dia mengerjakan kita. Saya berharap ya, kalau kita sempat jatuh, ya, biar itu membuat kita lebih waspada lagi. Ini, kalau kita mengalami perasaan terluka, itu mengingatkan bahwa kita ini memang masih manusia. Ya, mungkin saja orang salah, mungkin juga kita yang salah. Ya, terkadang kita terluka, tersinggung. Ya, mungkin juga kita salah menanggapi orang itu, salah interpretasi kita. Mungkin juga orang lain yang salah. Ya, memang kita masih manusia. Ini, kita ini manusia memang punya kelebihan, tetapi sekaligus kita juga punya kekurangan. Kita adalah manusia yang tangguh, sekaligus kita manusia yang rapuh. Mari kita menyiapkan diri untuk kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ini. Dan yang ketiga, saudara, kita dimurnikan melalui perbuatan baik. Seringkali kita lupa. Ya, kalau kita berbuat baik, sebetulnya itu prinsip Alkitab. Ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebab dengan berbuat baik, saudara sedang memurnikan diri, sedang menyiapkan berkat bagi kita. Nah, ini harus benar-benar kita waspadai dan kita ketahui dengan baik. Kalau kita melakukannya dengan tulus, sesungguhnya kita memberkati diri kita sendiri, saudara. Ini. Sebab berbuat baik itu bukan kewajiban, tapi sebuah hal yang sukacita, menyukakan kita. Ya, karena itu, kalau kita sedang berbuat baik, berkatalah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengasah aku memberikan ruang seluas-luasnya kepadamu Tuhan, untuk memurnikan jiwaku ini. Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah, tetaplah rutin memandikan jiwa kita dengan pengajaran firman Allah. Petiklah setiap manfaat yang baik dari kesukaran hidup yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dan teruslah giat berbuat baik dan melayani, sebab melaluinya kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan nanti datang, Dia menjumpai kita kapan saja. Dia menjumpai kesejatian kita, karena kita memberikan diri dimurnikan oleh Allah dalam 3 tahap yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan datang, kalau dalam kelahiran Tuhan datang sebagai bayi kecil. Tetapi Tuhan datang yang kali yang kedua, Dia bukan sebagai bayi kecil lagi. Dia datang sebagai hakim. Kalau kita salah, kita disingkirkan. Nanti akan terlihat golongan kambing dan golongan domba. Ini. Kesejatian kemurnian, inilah yang diinginkan oleh Allah. Saya berharap menjelang Natal ini, menjelang kehadiran Tuhan, kita dimurnikan oleh Allah. Ya, biar apa yang saya sampaikan pagi hari ini memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kita akan angkat sebuah pujian, saudara. Kasih setiamu yang kurasakan. Ya. Betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa. Ya.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kita bangkit berdiri, saudara. Jadi saya mohon Bapak Pendeta Muda Lukas Erwanto untuk berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah yang sudah Kau berikan buat kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami bisa beribadah dan melayani Engkau Yesus. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini Bapak, Engkau sungguh merindukan kemurnian, kesejatian dalam hidup kami Bapak. Biarlah Yesus, firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, memeteraikan dalam hati kami dan mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan yang sehari-hari kami Tuhan. Untuk minggu ke depan Tuhan, itu yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau mau Tuhan, kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu saja Tuhan. Kami bukan hanya menyampaikan firman-Mu saja Tuhan, tapi Engkau mau, Engkau rindu kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Itu yang Kau mau dalam setiap hidup kami Bapa. Oleh karena itu ajar kami Tuhan, saat-saat kedatangan-Mu yang semakin mendekat ini Tuhan, biar Kau dapati kemurnian dalam hidup kami Tuhan, dalam iman kami. Benar-benar kami memiliki iman yang sejati, iman yang murni, sesuai apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Lewat pengajaran firman-Mu Tuhan, lewat dalam kehidupan kami sehari-hari, pelayanan kami juga Tuhan, ibadah kami Bapa. Ajar kami untuk tidak main-main Tuhan, dalam setiap kesempatan yang Kau berikan atas kami Bapa. Biarlah kami dapat
melakukan Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Apa yang saat ini kami miliki, talenta yang sudah Kau berikan atas kami Tuhan, kesempatan yang sudah Kau berikan atas kami, biarlah kami dapat melakukan dengan sebaik-baiknya Tuhan, sesuai apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Yesus, mampukan kami Roh Kudus, pegang setiap kami Tuhan, jangan Kau lepaskan setiap kami Bapa, karena kami tahu Tuhan tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat hidup kami ini Tuhan sesuai apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan atas kami ini Tuhan. Jadikan kami jemaat-jemaat yang takut akan Kau, jemaat yang dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang taat, yang setia, bukan hanya sekedar melayani Engkau, tapi jadikan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, bukan dipermalukan Tuhan. Tolong Yesus, tolong Tuhan, mampukan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, terutama kesehatannya Tuhan. Kau pulihkan, Kau sempurnakan Bapa, sehingga hamba-Mu ini Tuhan dapat mengembalakan kami Yesus dengan baik Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarganya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, biar Kau sendiri yang campur tangan atas hidupnya Bapa. Biarlah urapan-Mu Tuhan nyata atas hamba-Mu ini Bapa. Dan kami yang datang malam pagi hari ini Tuhan, Kau tahu kerinduan kami, Kau tahu pergumulan kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang tetap setia meskipun kami tidak setia Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami tetap menjadi orang-orang yang taat dan setia sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk korban pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya persilakan pelayan kolekta untuk menjalankan tugasnya. Puji dan serukan nama Yesus.
pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, lewat puja dan puji, penyembahan dan persembahan kami, bila itu menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Meskipun ditandai dengan banyak kekurangan, tetapi Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Pemberitaan firman Allah untuk mempersiapkan kami menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua menjadi sesuatu yang harus kami kerjakan, di mana kami akan terus memberikan diri diajar firman Tuhan, siap mengalami berbagai macam persoalan dihadap yang diizinkan oleh Tuhan, dan kami harus tetap berbuat baik. Sungguh semua ingin supaya kehidupan kami dimurnikan oleh Allah. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini Tuhan, saudara kami yang tidak sempat datang, mungkin juga kami menolong mereka Bapa. Kami berdoa Engkau jamah bagi mereka yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya. Biar kuasa Allah turun, kasih-Mu melimpah, sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan yang hari-hari ini menghadapi persoalan jalan buntu, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu persoalan dihadapi, kiranya juga Tuhan menolong, membuka jalan bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk minggu depan, hari Natal Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua acara-acara, baik di gereja, tempat kami beribadah, ataupun di tempat-tempat lain. Kiranya kasih-Mu Allah melimpah, berkat-Mu dilimpahkan. Anak-anak digerakkan untuk bersekutu kepada Allah, menerima pengampunan yang datang dari Allah karena menerima kelahiran Kristus. Bahkan Kau memberkati semua acara. Berikan cuaca terang, berikan cuaca yang baik, berikan keamanan di mana-mana Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu boleh bersuka cita menerima kelahiran Tuhan dan menaruh dalam hati mereka
sehingga Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, tibakan kami di rumah dengan selamat, dan kembalikan dalam setiap persekutuan yang ada. Mari kita mengangkat tangan, kita mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita. Mulai siang hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan kembali menjemput kita, dan menjumpai kita dalam keadaan yang murni dan sejati, seperti yang diinginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut segala berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan memberkati kita.